14 Februari 2024 itu kita akan memilih presiden begitu ya, dan wakil presiden. Kemudian yang kedua? Yang kedua memilih calon anggota DPR RI. Yang ketiga memilih calon anggota DPD RI. Yang keempat memilih calon anggota DPRD provinsi. Yang terakhir memilih calon anggota DPRD kabupaten kota. Jadi ketika masuk ke TPS 14 Februari 2024, setiap pemilih akan dapat 5 jenis surat suara. Bicara Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua Bogorian. Saat ini saya bersama Ketua KPU, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Kang Samsudin. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya panggilnya Kang Sam ya. Oke. Kang, nah ini menarik, ini seru karena saat ini kita sudah masuk di tahun politik. Nah ini yang Bogorian juga perlu diingat nih, kita sudah memasuki tahun politik nih, dan KPU sebagai penyelenggara KPU sudah mulai bergerak. Bogorian yang saya hormati, perlu kami ingatkan kepada Bogorian semua bahwa tahun depan atau 1 tahun dari sekarang kita akan melakukan pencoblosan untuk memilih presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Tepatnya jatuh pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Nah, kalau kita flashback ya bahwa bulan ini adalah bulan Februari. Artinya memang tepat 1 tahun sebelum kita akan sama-sama mencoblos. Nah, beberapa hal yang sudah dilakukan oleh KPU RI secara kelembagaan maupun KPU Kota Bogor secara institusi di lokal adalah kita sudah menyelesaikan beberapa tahapan penting. Tahapan penting yang pertama, kita sudah menyelesaikan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Partai politik dulu ya? Itu calon peserta pemilu tahun 2024, di mana untuk 2024 nanti akan ada 24 partai politik. Di mana 18 partai politik adalah partai politik nasional, kemudian 6 partai politik itu partai politik lokal Aceh. Kedua, kami juga di tahun 2022 telah menerima DP4 atau daftar penduduk potensial pemilih dari KPU RI yang diserahkan dari Kemendagri. Kalau untuk jumlah keseluruhannya sekitar 205 juta di seluruh Indonesia. Untuk Kota Bogor sendiri ada 806.043 orang. Yang ketiga, kalau tadi dari partai politik itu sudah ada pesertanya, karena di parlemen kita dikenal dengan sistem bikameral atau 2 kamar. Kami sekarang sedang melakukan proses pendaftaran, verifikasi administratif dan verifikasi faktual untuk dukungan bakal calon anggota DPD. DPD RI. Nah, saat ini ada 59 orang calon anggota DPD RI di Jawa Barat. Kemudian di Kota Bogor sendiri calon yang ada dukungannya itu ada 37 orang. Gitu. Ini semua sedang melakukan proses verifikasi faktual. Kami dibantu oleh PPS karena yang harus kami verifikasi dukungannya di verifikasi faktual ini sebanyak 1.996 dukungan sampel tersebar di 6 kecamatan dan di 68 kelurahan. Nah, kemudian berikutnya kami juga telah menyelesaikan proses rekrutmen, penetapan, pelantikan untuk badan ad hoc. Pertama ada PPK di tiap kecamatan dan sekretariatnya, kemudian PPS di 68 kelurahan dan sekretariatnya. Yang ketiga kita juga sudah membentuk Pantarlih. Jadi secara umum persiapan dan pasukan kami di bawah sudah siap. Jadi tadi 806 ribuan pemilih itu kami sudah petakan dan kami sudah bagi-bagi ke dalam TPS atau tempat pemungutan suara. Berdasarkan PKPU 7 2022, jumlah TPS di setiap TPS itu maksimal 300 orang. Sehingga 806 ribuan itu kami petakan menjadi 2.904 TPS se-Kota Bogor. Pantarlih ini kan singkatan dari Panitia Pemutahiran Data Pemilih. Pemutahiran Data Pemilih. Dan ini Pantarlih ini wajib datang door to door ya, begitu ya? Betul. Nah, karena ini wajib, kalau misalkan Bogorian nih ya, warga Kota Bogor, ada yang merasa saya tidak pernah didatangi, itu bagaimana mekanismenya? Baik, jadi betul bahwa salah satu syarat menjadi seorang Pantarlih adalah dia punya kesanggupan dari sisi fisik dan dari sisi waktu. Bagaimana kita semua harus bisa memastikan Pantarlih itu datang ke rumah door to door ke setiap pemilih. Nah, apa basisnya datanya adalah tadi daftar pemilih yang sudah kita pecah ke dalam TPS-TPS tadi. Oke. Gitu. Mereka dilengkapi ID card, surat pengantar begitu ya?
Yang pertama mereka dalam bertugas itu dilengkapi dengan 2 hal. Pertama dokumen, yang kedua logistik. Nah untuk dokumen yang pertama mereka mendapatkan daftar A pemilih. Ya, A daftar pemilih itu tadi nama-nama di TPS itu jelas siapa-siapa saja. Yeah. Yang kedua mereka dilengkapi juga dengan buku panduan atau buku kerja. Kemudian tanda terima pemilih karena ketika sudah terdaftar. Kemudian stiker yang ditempelkan di kaca rumahnya pemilih. Okay. Nah kemudian untuk logistiknya mereka pakai topi, pakai ID card dan pakai rompi. Ada rompi ya. Betul. Nah itu wajib itu mereka gunakan, itu mereka pakai ketika mereka melakukan pemutakhiran di lapangan. Iya. Ketua, data hasil pemutakhiran ini digunakan untuk tiga pemilu nanti ya? Untuk 14 Februari 2024 untuk pemilu presiden, DPR, memilih DPR, DPD dan DPRD. Untuk pilkada nanti? Pilkada nanti ada lagi. Akan ada lagi. Oke. Khususnya untuk Bogorian nih. Tahapan-tahapan pemilu. Jadi pertama nanti di 2024 yang pertama adalah memilih presiden dan wakil presiden. Oke, itu kapan? 14 Februari 2024. 14 Februari 2024 itu kita akan memilih presiden begitu ya dan wakil presiden. Kemudian yang kedua? Yang kedua memilih calon anggota DPR RI. Oke. Yang ketiga memilih calon anggota DPD RI. Oke. Yang keempat memilih calon anggota DPRD provinsi. Yang terakhir memilih calon anggota DPRD kabupaten kota. Jadi ketika masuk ke TPS 14 Februari 2024 setiap pemilih akan dapat 5 jenis surat suara. Oh, ada 5 ya. Betul. Sekarang ya. Oke. Jadi nanti ada 5 surat suara di TPS di tanggal 14 Februari. Hari Valentine begitu ya? Oh iya, hari kasih sayang. Oke. Siap. Nah, Ketua, saya mengamati data jumlah potensial pemilih potensial gitu ya. Di Kota Bogor saat ini ada 806.043. Kalau mengacu dari pemilu tahun 2019, jumlah DPT kita itu 716.173. Oke. Nah, kalau sekarang DP4-nya di angka 806.043, artinya ada kenaikan jumlah pemilih di angka 90 ribuan berarti ya. Oke, 90 Gitu, ribu. Ini betul. Penduduk baru ataukah pemilih pemula? Ya. Nah, 90.000 ini tentunya berdasarkan beberapa data. Yang pertama, 90.000 ini adalah orang-orang yang 2019 belum 17 tahun dan belum menikah, itu sekarang sudah 17 tahun. Itu artinya pemilih-pemilih pemula lah. Berkisar antara 17 sampai 21 tahun. Yang kedua, di 2019 mungkin saja ada TNI Polri yang masih aktif. Tapi di 2024 sudah pensiun. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentunya pindah masuk dari luar Kota Bogor ke Kota Bogor. Jadi secara umum itu penambahan itu didapatkan dari data itu. Atau juga sebetulnya mungkin yang namanya lebih banyak. Cuman karena juga selain yang MS, kita juga kan harus men-TMS kan. Jadi ada juga yang warga Kota Bogor di 2019 pemilih Kota Bogor tapi pindah. KTP-nya keluar, itu kan harus dicoret. Kemudian berikutnya yang meninggal. Gitu, itu juga harus dicoret dari daftar pemilih. Sehingga secara umum ada pemilih yang tetap, ada yang masuk, ada yang keluar, penambahannya kurang lebih 90 ribuan. Jadi kebetulan kalau dari 2019 secara umum tingkat partisipasi Kota Bogor itu 85,14%. Oh, tinggi ya. Jadi melebihi atau melampaui Jawa Barat di angka 79% dan di nasional yang 81%. Jadi secara umum relatif sudah tinggi lah di angka 85%. Nah, dari situ tentunya kami melakukan pemetaan, paling tidak ada segmen-segmen tadi yang kami sentuh dan kami ajak kolaborasi. Misalnya pemilih perempuan, melalui organisasi perempuannya, kemudian melalui komunitas ya? Juga melalui perkumpulan-perkumpulan, misalnya Majelis Taklim kalau ibu-ibu, kalau perempuan lain yang mungkin berbasis keluarga ada tim penggerak PKK, kemudian ada organisasi kepemudaannya, organisasi masyarakatnya, itu kita sentuh. Kemudian yang kedua ada pemilih pemula. Jadi setelah perempuan ada pemilih pemula, itu juga kita sentuh. Yang ketiga ada pemilih disabilitas. Itu juga kita sentuh. Nah, secara umum karena angka partisipasinya di 20%, artinya dari 100% perempuan, 80%-nya hadir. Nah, kalau ada saran atau kritik atau keluhan terkait penyelenggaraan pemilu, tahapannya ini kemana nih Bogorian harus mengadu? Ya, baik. Pertama kita bisa
Kalau dulu mungkin belum ada tahapan datangnya ke kantor KPU. Oke. Tapi karena sekarang kita sudah punya pasukan di tingkat kecamatan yang namanya PPK, kemudian sudah punya PPS di kelurahan, maka ketika ada warga masyarakat atau pemilih yang ingin memberikan masukan, kritik dan keluhan, itu bisa langsung ke PPS di kelurahan dan PPK di kecamatan.